Halo. Nah, buat Anda yang lagi siap-siap wawancara product management, pasti kepikiran kan? Gimana sih cara paling oke buat jawab pertanyaan soal rancang fitur baru? Atau mungkin kritik desain yang udah ada? Ini sering banget muncul loh. Dan kadang agak tricky. Oke, hari ini kita bakal coba bedah barang strateginya. Sumber kita kali ini buku bagus banget, Decode and Conquer, Answers to Product Management Interviews, dari Louis C. Lin. Isinya, wah, padat banget. Banyak kerangka kerja yang praktis. Betul sekali. Jadi misi kita kali ini simple aja, ngebekali Anda semua dengan pendekatan yang lebih terstruktur gitu ya, buat jawab dua tipe pertanyaan yang ya sering banget bikin bingung, kritik desain sama perancangan produk. Fokusnya bukan di jawabannya sih, tapi lebih ke cara mikirnya, pola pikirnya gitu. Sip, kita mulai dari yang pertama ya, kritik desain. Kedengarannya gampang ya, tinggal bilang suka atau nggak suka. Haha, iya. Padahal nggak gitu juga. Di wawancara kan butuh lebih dari itu. Perlu ada kriteria yang objektif. Nah, buku ini nyebutin 10 prinsip desain Dieter-Rams. Banyak ya? Banyak banget. Mungkin kita fokus ke beberapa aja kali ya. Yang penting-penting, inovatif nggak, berguna, gampang dimengerti, sama jujur. Nah, itu poin bagus. Dan buat jawabnya, ada pendekatan 3 langkah simpel yang disaranin di buku Lin. Gampang kok. Pertama, sebutin aja dulu kriteria desain yang mau Anda pakai. Disaranin sih maksimal 3 aja. Maksimal 3 ya? Kenapa tuh? Biar fokus, jadi analisisnya tajam, nggak kemana-mana gitu. Oke, masuk akal. Kriteria udah, terus langkah kedua? Kedua, baru deh jelasin produk ini gimana. Udah sesuai atau malah nggak sesuai sama kriteria tadi. Ketiga, nah ini penting nih, kasih contoh yang spesifik, bukti dari produknya langsung. Kalau bisa, bandingin juga sama produk lain yang mirip. Contohnya yang di buku itu menarik tuh, soal fitur endorse di LinkedIn. Masih ingat kan? Ah iya, itu contoh klasik. Kalau pakai kriteria tadi, inovatif. Mungkin ya, kan gampang banget tuh ngumpulin data profil klik-klik doang. Betul, cepet dapat datanya. Tapi gimana soal kriteria jujur atau berguna? Nah di sini nih agak gimana ya? Nah itu dia, kualitas datanya kan jadi pertanyaan. Siapa aja bisa ngendorse, kualifikasinya nggak jelas, terus ada bias temen juga kan? Bener banget. Jadi contoh LinkedIn itu bagus banget nunjukin adanya trade-off ya. Ada tarik ulur antar kriteria, nggak selalu item putih. Oke. Cukup jelas nih soal kritik desain. Sekarang pindah ke tantangan berikutnya. Ngerancang produk baru dari nol. Ini sering kerasa lebih susah ya. Iya banget. Seringkali kandidat tuh bingung mau mulai dari mana gitu kan. Ujung-ujungnya jawabannya jadi muter-muter ya. Betul. Atau malah yang sering kejadian langsung loncat ke solusi. Padahal masalah intinya belum digali bener. Penggunanya siapa aja belum jelas. Nah, disinilah kerangka kerja itu bantu banget. Dan di buku ini dikenalin Circles Method. Wah, namanya keren ya. Kayak formula rahasia. Haha, kedengarannya aja, padahal itu cuma akronim kok buat bantu kita mikir runut. Mulai dari C, komprehend situasi, pahami situasi, sampai S, summarize, rangkum rekomendasi. Intinya biar ada realnya gitu ya, biar nggak keluar jalur pas jawab. Persis. Dan kunci pertama pas pakai ini, jangan ragu nanya di awal. Klarifikasi dulu. Pakai 3 Ways and H itu loh. 3 Ways and H, apa aja tuh? What apa produknya, who buat siapa, why kenapa mereka butuh, sama how gimana kira-kira cara kerjanya. Nah, gali ini di awal tuh krusial banget. Biar Anda sama pewawancara on the same page gitu, pahamnya sama. Jadi wajib klarifikasi dulu ya sebelum maju. Terus apa lagi yang perlu diperhatiin? Fokus ke satu persona pengguna yang spesifik. Ini sering dilupain. Oh ya, kenapa harus satu? Biar tajam. Misal diminta benerin PowerPoint. Jangan coba bikin semua orang seneng deh. Pilih satu aja. Misalnya, salesperson yang sering presentasi ke klien. Nah, kalau fokus ke dia, kebutuhannya jadi jelas, solusi yang kita rancang juga jadi lebih kena gitu. Lebih relevan. Poin bagus banget itu. Fokus ke satu pengguna. Terus soal solusinya sendiri gimana? Nah, pas ngusulin solusi, coba deh tantang diri sendiri buat berpikir besar. Think big. Jangan cuma usul perbaikan kecil-kecil aja atau fitur yang udah ada di tempat lain. Maksudnya gimana tuh think big? Pikirin dampak strategisnya. Contoh keren di buku itu kan Facebook Connect. Itu bukan cuma fitur login biasa kan?
Bukan, bukan. Itu langkah strategis gede banget buat Facebook ngelacak perilaku pengguna di mana-mana. Hmm. Buat apa ya buat iklan yang lebih kena sasaran? Nah, itu baru think big. Wah, iya ya. Itu dampaknya gede banget sih. Oke, jadi udah eksplorasi solusi, evaluasi, terus jangan lupa langkah terakhir di circles-nya, summarize. Bener banget. Rangkum lagi rekomendasi utamanya apa, jelasin lagi manfaatnya buat pengguna siapa, buat bisnis apa, dan kenapa solusi Anda ini lebih bagus dari yang lain. Jadi intinya gini sih, mau itu kritik desain atau rancang produk, pendekatan yang terstruktur itu kunci banget buat jawab pertanyaan wawancara yang kadang ambigu gitu. Kerangka kerja kayak tadi, 3 langkah kritik atau circles-nya, itu ngebantu banget buat navigasi. Tapi yang paling dasar ya, luangin waktu dulu buat bener-bener paham. Masalahnya apa, penggunanya siapa, tujuan bisnisnya apa, sebelum keburu jatuh cinta sama satu solusi. Oke, jadi kita udah lihat ya, gimana pendekatan terstruktur tuh bisa bantu banget buat bedah kritik desain, pakai kriteria jelas, sama buat ngerancang produk baru pakai circles M's. Kuncinya berarti di kejernihan mikir, fokus ke pengguna, sama argumen yang kuat ya di tiap langkah. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal mungkin buat Anda pikirin lagi. Oke, kita sekarang banyak banget nih dengar soal pentingnya kerangka kerja, data, proses terstruktur. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita mastiin visi produk yang benar-benar breakthrough, yang inovatif, unik, yang mungkin nggak kelihatan langsung dari analisis kebutuhan pengguna sekarang, itu tetap dapat tempat? Gimana nyiimbangin antara struktur sama intuisi visioner itu? Wah, pertanyaan bagus banget tuh buat direnungin. Oke deh, semoga pembahasan kita kali ini ngasih bekal baru ya buat Anda semua. Semoga lebih pede juga buat wawancara nanti. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.